Selamat datang dalam program pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini didasari pada ministry Winnesley dan karya puncaknya selama 21 tahun, yaitu pelajaran Hayat Alkitab yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Kita berharap melalui pelajaran hayat ini, Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan Alkitab dan akan Tuhan Yesus yang terkasih dan mustika. Anda dapat menghubungi kami dengan mengunjungi pelajaranhayat.com. Sekarang, mari bergabung dengan program hari ini. Kita telah menerima roh keputraan, di mana kita berseru, Aba Bapa. Sungguh luar biasa berseru dengan manis, Aba Bapa. Jika Anda hanya bisa memanggil Allah sebagai Allah, ini mungkin menunjukkan bahwa Anda bukan putra Allah. Sebab putra-putra selalu dapat berseru, Aba Bapa. Banyak istilah rohani yang disajikan dalam kitab Roma, tetapi semuanya menjadi hidup dalam pelajaran hayat kitab Roma yang indah ini. Selamat datang di pelajaran hayat Alkitab bersama Winnesley, sebuah program yang disajikan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini adalah buah dari ministry Winnesley selama lebih dari 70 tahun. Dan kita sangat bersyukur di hadapan Tuhan, kita dapat membawakan kepada Anda cuplikan berita yang disampaikan oleh Saudara Winnesley pada tahun 1970-an. Dan kita juga bersyukur bahwa Saudara Sili Tonga kembali bersama kita hari ini untuk menambahkan lebih banyak persekutuan dalam pelajaran hayat yang luar biasa ini. Saudara Sili Tonga, selamat datang kembali dan senang saudara ada di sini. Senang bisa kembali di program pelajaran hayat ini. Saudara Sili Tonga, kita telah memiliki kemajuan yang luar biasa di dalam kitab Roma. Dari keadaan terkutuk di mana umat manusia berada sebelum dia diselamatkan, kemudian mengalami pembenaran, pengudusan, dan sekarang kepada pemuliaan. Saudara Sili Tonga, apa artinya pembenaran adalah untuk pengudusan dan pengudusan adalah untuk kemuliaan? Baik, ini adalah perkembangan yang luar biasa dalam kitab Roma. Pembenaran adalah dasar keselamatan Allah untuk membuat orang dosa menjadi anak Allah. Pembenaran melibatkan tindakan yang Allah lakukan untuk menerima kita sesuai dengan standar kebenaran Allah. Dan tidak ada orang yang dapat diperkenan oleh Allah tanpa percaya ke dalam putranya yang disalibkan dan dibangkitkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi saat kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Ini adalah dasar keselamatan Allah. Tetapi Allah melanjutkan pekerjaan penyelamatannya di dalam kita dengan cara menguduskan kita. Jadi pembenaran adalah untuk pengudusan. Dan pengudusan berarti kita dipisahkan kepada Allah dan kita dijenuhi dengan Allah. Inilah pengudusan itu. Kemudian penyempurnaan akhir dari proses penyelamatan Allah adalah pemuliaan. Anda memiliki dasar, yaitu pembenaran. Anda juga memiliki prosedur, yaitu pengudusan. Dan Anda memiliki tujuan, yaitu pemuliaan. Catatan kaki untuk Roma pasal 8 ayat 30 dalam Alkitab versi pemulihan mengatakan bahwa pemuliaan adalah langkah dalam keselamatan penuh Allah, di mana Allah akan sepenuhnya menjenuhi tubuh dosa kita yang fana dengan kemuliaan hayat dan sifatnya. Dengan cara ini Allah akan mentransfigurasi tubuh kita, menyerupakannya dengan tubuh putranya yang telah dibangkitkan dan dimuliakan. Ini adalah langkah terakhir dan keselamatan penuh Allah, di mana Allah akan mendapatkan ekspresinya yang penuh, yang pada akhirnya akan dimanifestasikan dalam Yerusalem baru di zaman yang akan datang. Jadi, pembenaran adalah untuk pengudusan, dan pengudusan adalah untuk pemuliaan, dan semuanya ini mengacu pada Kristus. Itulah sebabnya mengapa kita berada dalam pelajaran hayat ini. Terima kasih Saudara Sili Tonga untuk jawaban yang sangat bagus. Saya senang saya telah menanyakannya. Mari bergabung bersama Saudara Winnesley untuk pelajaran hayat hari ini.
condemnation needs Penghukuman memerlukan pembenaran. Pembenaran adalah untuk pengudusan. Pengudusan adalah untuk pemuliaan. Dan pemuliaan adalah untuk keputraan yang sempurna bagi setiap anak Allah. Sebelum Roma pasal 8 ayat 14, istilah anak-anak Allah dan putra-putra tak pernah dipakai dalam surat Roma. Konsepsi anak-anak Allah baru dimasukkan pada bagian ini, membuktikan bahwa Paulus mempunyai suatu tujuan yang dalam ketika ia menulis surat Roma. Mulai dari pasal 8 ayat 14, Paulus baru membicarakan putra-putra Allah dan anak-anak Allah. Namun, pada bagian pemuliaan, bukan masalah putra-putra Allah maupun anak-anak Allah yang menjadi konsepsi utama, melainkan masalah ahli waris. Kita boleh jadi adalah anak-anak Allah, tetapi belum bertumbuh menjadi putra Allah. Atau kita adalah putra Allah, tetapi tidak memiliki persyaratan sebagai ahli waris. Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra-putra Allah. Ayat ini adalah kelanjutan bagian depan yang di dalamnya Paulus mengatakan perlunya kita hidup menurut Roh. Dari satu pengertian, hidup menurut Roh adalah hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Maka ayat 14 meneruskan pikiran Paulus dengan mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Kudus atau Roh Allah adalah putra-putra Allah. Dengan satu kalimat yang pendek ini, Paulus telah mengalihkan seluruh konsepsi kita dari orang yang dikuduskan kepada putra-putra Allah. Pemikiran akhir ayat 13 masih terletak pada manusia yang dikuduskan, yakni golongan orang-orang yang pernah dihukum, dibenarkan, diperdamaikan, disatukan, dan akhirnya dikuduskan. Namun, sampai ayat 14, Paulus memasukkan konsepsi putra-putra Allah. Bagaimana kita dikuduskan? Dengan hidup menurut Roh. Pada satu pihak, hidup menurut Roh berarti dipimpin oleh Roh Allah. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra-putra Allah. Saudara Silitonga, hari ini kita mulai membahas topik ahli waris kemuliaan. Dan ini akan menjadi yang pertama dari 4 program tentang topik ini. Kita memiliki kemajuan yang luar biasa dalam kitab Roma ini. Dari pertama-tama menjadi anak-anak Allah, kemudian menjadi putra-putra Allah. Dan pada akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris Tuhan. Bagaimanakah perkembangan ini dapat terjadi dalam pengalaman kita bersama Tuhan? Ketika Anda mempertimbangkan semua ayat dalam pasal 8 dari ayat 14 sampai 39, Anda melihat bagian dari status keputraan dan kedewasaan. Dimulai dengan anak-anak dan putra-putra, dan akhirnya ahli waris Allah, ahli waris bersama Kristus. Jadi pada bagian keputraan ini ada pertumbuhan dan ada kemajuan. Kita mulai dengan anak-anak, kemudian putra-putra, dan kemudian ahli waris. Ini menunjukkan adanya keperluan untuk pertumbuhan hayat, perkembangan hayat di dalam diri kita. Hayat ini kita telah terima ketika kita pertama kali percaya dan kita dilahirkan kembali dengan hayat putra Allah. Ayat 14-39 dimulai dengan untuk semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Untuk adalah kata yang membawa kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Poin utama yang dikemukakan dalam ayat 1-13 adalah bahwa mereka yang berjalan menurut Roh mampu memenuhi semua tuntutan kebenaran dari hukum Taurat. Kita tidak pernah dapat memenuhi tuntutan kebenaran dari hukum Taurat selain melalui berjalan menurut Roh. Jadi kebutuhan kita sejak dilahirkan kembali adalah memperhatikan Kristus yang ajaib, yang adalah Roh pemberi hayat di dalam roh kita, dan berjalan menurut Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita bertumbuh, kita maju, kita dewasa,
kita menjadi putra-putra Allah. Dan bahkan melalui penderitaan yang kita lalui, kita menjadi semakin matang untuk menjadi ahli waris Allah. Jadi di sini kita melihat anak-anak, putra-putra, dan ahli waris. Haleluya. Haleluya. Tujuan kita adalah menjadi ahli waris Allah. Amin. Itu pemikiran yang luar biasa. Kita akan menjadi ahli waris Allah. Apa yang akan Anda warisi, Saudara Elisa? Allah. Haleluya. Allah. Mari kita kembali mendengarkan Saudara Winnesley untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran hayat kita. Amin. Verse 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh keputraan. Oleh roh itu kita berseru, Aba Bapa. Bagaimana kita menerima roh keputraan itu? Melalui roh putra Allah yang masuk ke dalam roh kita. Galatia pasal 4 ayat 6 yang mirip dengan Roma pasal 8 ayat 15 mengatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh putranya ke dalam hati kita yang berseru, Aba Bapa. Dalam Roma pasal 8 ayat 15, kita telah menerima roh keputraan. Galatia pasal 4 ayat 6 mengatakan, Allah telah menyuruh roh putranya ke dalam hati kita. Karena roh putra Allah masuk ke dalam roh kita, maka roh kita menjadi roh keputraan. Karenanya, ayat 15 mengatakan, kamu telah menerima roh keputraan. Lagi pula, ayat 15 mengatakan, roh keputraan yang olehnya kita berseru, Aba Bapa. Tetapi dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan, roh putranya berseru, Aba Bapa. Di sini terdapat perbedaan. Namun, baik kita maupun dia yang berseru, kita berseru bersama dia. Tatkala kita berseru, dia pun berseru di dalam seruan kita. Tatkala dia berseru, kita pun berseru bersamanya. Menurut tata bahasa, subjek yang berseru dalam ayat 15 ialah kita. Sedang dalam Galatia pasal 4 ayat 6, subjeknya ialah roh itu. Kedua ayat tersebut membuktikan kita dengan dia, roh kita dengan roh itu adalah satu. Ketika kita berseru Aba Bapa, dia menyertai kita berseru. Roh itu pun berseru di dalam seruan kita. Sebab roh putra Allah tinggal di dalam roh kita. Aba ialah istilah bahasa Aram yang berarti bapa. Kalau kedua istilah Aba dan Bapa itu digabungkan, akibatnya ialah suatu perasaan yang teramat mesra dan manis. Jadi, Aba Bapa merupakan kemesraan yang diintensifkan. Anak-anak setiap bangsa semua menyebut ayahnya dengan sebutan yang manis dan mesra. Anak orang Amerika menyebut daddy. Orang China menyebutnya papa. Dan orang Filipina menyebut papa. Kita semua tidak hanya mengucapkan satu suku kata seperti da atau pa. Kalau hanya mengucapkan satu suku kata, tentu kurang mesra. Kita perlu mengucapkan dua suku kata, daddy, bapa, atau papa. Kita perlu menyebut Aba Bapa. Kalau Anda menyeru demikian, Anda akan menyadari betapa manis dan mesranya hal ini. Mengapa kita harus menyebut Aba Bapa? Sebab kita memiliki roh keputraan. Kalau si Anu bukan ayahku, sangat sukar bagi saya untuk menyebutnya Bapa. Andai kata ayahku yang tercinta hari ini masih hidup, saya pasti sedang menyebutnya Bapa. Menyebutnya demikian sungguh manis, sebab saya dilahirkan olehnya. Hai kaum remaja, Anda tak perlu meragukan apakah Anda putra Allah. Ketika Anda berkata, Aba Bapa, apakah batin Anda merasa manis dan mesra? Jika merasa manis, itulah buktinya bahwa Anda adalah putra Allah. Bahkan Anda pun memiliki roh keputraan. Jika Anda merasa Anda sendiri dapat menyebutnya Allah, namun tak dapat menyebutnya Aba Bapa, itu menyatakan bahwa Anda bukan putra Allah.
Namun, asalkan Anda dapat berseru dengan mesra, Aba Bapa, Anda akan mengetahui dengan pasti bahwa Anda adalah putra Allah. Haleluya. Haleluya. Sungguh manis berseru Aba Bapa. Kita berseru sebagai anak-anak yang sejati, Saudara Silitonga. Benar. Bisakah Anda bersekutu dengan kami lebih banyak tentang rohnya dan roh kita yang berseru Aba Bapa, seperti yang disebutkan dalam Roma 8 ayat 15 dan juga di Galatia 4 ayat 6. Ya, ini adalah dua ayat yang sangat luar biasa. Roma pasal 8 ayat 15 berkata, kita telah menerima roh keputraan di mana kita berseru Aba Bapa. Kemudian di Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan, karena kamu adalah putra-putra Allah, Allah telah mengirimkan roh putranya ke dalam hati kita yang berseru Aba Bapa. Jadi Galatia pasal 4 ayat 6 mengatakan bahwa roh keputraan berseru di dalam roh kita Aba Bapa. Tetapi Roma pasal 8 ayat 15 menunjukkan bahwa kita berseru Aba Bapa. Ini menunjukkan bahwa roh itu dan roh kita telah menjadi satu. Dan ini adalah poin yang paling mustika. Kristus sebagai roh yang ajaib itu telah masuk ke dalam kita untuk menjadi hayat kita dan menjadi demikian esa dan dekat dengan kita. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Kita bersatu dengan Dia, Dia bersatu dengan kita. Dia berseru saat kita berseru Aba Bapa. Dan saat Dia berseru Aba Bapa, kita juga berseru Aba Bapa. Kita berseru dan Dia berseru. Dia berseru dan kita berseru. Kita adalah satu dengan Dia. Ini adalah perbauran yang sangat mustika. Dan saya sangat suka frase Aba Bapa. Ini sangat intim. Ini adalah kemanisan yang diperkuat. Aba Bapa. Jika Anda hanya dapat memanggil Allah sebagai Allah, itu mungkin merupakan indikator bahwa Anda bukan seorang putra. Tapi jika Anda dapat berseru dengan manis, Aba Bapa, ini menunjukkan bahwa Anda telah menerima hayat Allah dan Anda telah menerima roh keputraan. Jadi Anda bisa berseru Aba Bapa. Salah satu hal yang paling mustika di sini adalah dua kata ini, Aba Bapa. Para pendengar, Anda harus benar-benar menikmati Tuhan dengan cara ini. Saudara Elisa dan saya senang menikmati Tuhan dengan cara ini. Bagaimana kalau sekarang di program ini saya akan berseru beberapa kali Aba Bapa. Dan kemudian saudara Elisa akan mengikuti saya berseru beberapa kali Aba Bapa. Dan kemudian Anda yang mendengarkan, baik di dalam mobil Anda, di rumah Anda, atau dimanapun Anda berada. Saya harap Anda juga akan berseru beberapa kali dengan manis. Aba Bapa. Baik, saya akan mulai. Aba Bapa. Oh, Aba Bapa. Aba Bapa. Amin. Aba Bapa. Amin. Sekarang giliran para pendengar. Mari berseru Aba Bapa dengan manis. Aba Bapa. Oh, Aba Bapa. Oh, Aba Bapa. Saya harap kalian semua berseru dengan manis dan akrab. Menikmati Allah yang luar biasa ini. Yang bukan hanya Allah, tetapi Dia adalah Bapa kita. Mari bergabung kembali dengan Saudara Winnesley untuk mengakhiri pelajaran hayat kita. Verse 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ia bersama-sama dengan roh kita mempersaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kesaksian Roh Kudus sudah dimulai dari yang paling muda, bahkan dari kelahiran rohani kita. Tidak peduli berapa umur rohani Anda, berapa pendek usia keselamatan Anda, asalkan Anda sebagai anak Allah, Roh Allah pasti bersaksi dengan roh Anda. Perhatikan di sini, bukan dikatakan di dalam roh kita. Kalau dikatakan di dalam roh kita, itu berarti hanya roh Allah yang bersaksi, sedang roh kita tidak bersaksi.
Namun di sini dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya kedua-duanya bersaksi bersama-sama. Roh Allah bersaksi dan pada waktu yang sama roh kita pun bersaksi bersamanya. Ini sungguh indah sekali. Mungkin ada orang berkata, "Aku tidak merasa bahwa roh Allah bersaksi. Di manakah roh Allah itu? Aku tidak merasakannya. Aku sedikit pun tak merasakan adanya roh Allah di dalamku. Aku tak pernah melihatnya, dan aku pun tak berdaya untuk merasakannya. Aku sama sekali tidak merasakan adanya Dia." Tetapi, tidakkah Anda merasa bahwa roh Anda sedang bersaksi? Anda harus tahu, asalkan roh Anda bersaksi, itu berarti Roh Kudus juga bersaksi. Ketika roh kita bersaksi, itu berarti Roh Kudus bersaksi, sebab kedua roh itu sudah berbaur menjadi satu roh. Manusia sukar sekali membedakan kedua roh itu. Manusia pada umumnya mengira bahwa pimpinan roh itu datang tiba-tiba dari langit tingkat ketiga atau dari tempat lain. Ada orang minta agar Tuhan memberi suatu tanda. "Oh Tuhan, berikan aku satu tanda, satu bukti, supaya aku tahu patutkah aku membeli barang ini. Tuhan, jika ada kendaraan, itu tandanya aku boleh membelinya. Kalau tidak, berarti Engkau tidak menghendaki aku membelinya. Tuhan, semoga toko itu buka. Kalau toko itu tutup, berarti aku tidak boleh membelinya." Pernahkah Anda memperhatikan kata pertama dalam ayat 14 yang membicarakan masalah pimpinan Tuhan? Di situ dimulai dengan kata sebab, yang menarik kita kembali kepada perkataan Paulus yang terdahulu dan menunjukkan bahwa ayat 14 adalah kelanjutan masalah itu. Maka masalah pimpinan dalam ayat 14 mempunyai kaitan dengan beberapa masalah yang telah dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya. Kini, titik utama dari beberapa ayat itu ialah hidup menurut roh, supaya kita dapat memenuhi tuntutan keadilan dari hukum Taurat Allah. Bagaimana kita dapat memperoleh pimpinan roh? Bukan karena berdoa atau tanda-tanda atau petunjuk apapun, tetapi karena hidup menurut roh. Pimpinan roh itu sekali-kali bukan berasal dari hal-hal luaran, bukan pula tergantung pada hal-hal lahiriah. Pimpinan roh itu berasal dari hayat yang di dalam. Saya dapat mengatakan bahwa pimpinan roh berasal dari perasaan hayat, dari perasaan hayat ilahi yang ada di dalam kita. Saudara Silitonga, kita baru saja mendapat gambaran yang menyenangkan dan menghibur dari Saudara Winnesley. Tetapi kita juga mendapat ilustrasi yang sangat praktis tentang pimpinan roh. Kebanyakan orang Kristen sangat ingin mendapatkan pimpinan roh, tetapi kita cenderung mencarinya dengan cara yang berbeda, bukan? Iya, kita pasti melakukannya. Ini terlalu mustika. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk pelajaran hayat kitab Roma yang membawa kita ke perkara hayat. Kristus sebagai roh itu adalah hayat di dalam kita. Maka pimpinan Tuhan hari ini bukanlah melalui hal-hal lahiriah, melainkan melalui perasaan batin dan kesadaran hayat yang sekarang ada di dalam roh kita. Seringkali kita masih menggunakan indikator peringatan yang di luar. Baiklah Tuhan, haruskah aku pergi ke toko untuk berbelanja? Jika toko tutup, maka aku tahu bahwa Engkau tidak ingin aku pergi. Atau jika ban mobilku kempes, aku tidak boleh pergi bekerja hari ini. Itu adalah hal-hal konyol yang luaran yang sering kita pakai sebagai indikator. Tapi cara Tuhan memimpin benar-benar di jalan hayat sebagai roh itu di dalam roh kita. Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi dipimpin oleh roh Allah bukanlah secara luaran, dengan petunjuk luaran, melainkan melalui perasaan dan kesadaran batini dari hayat ilahi di dalam roh kita. Seringkali kita tidak menaati perasaan ini. Kita hanya berjalan menurut hal-hal luaran. Kadang-kadang secara luaran semuanya terlihat positif dan bahkan tampak seperti pimpinan Tuhan.
Misalnya dalam 2 Korintus pasal 2, Paulus berkata bahwa pintu Injil telah dibukakan baginya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak merasa ada perhentian di dalam rohnya. Jadi melalui memperhatikan rohnya, Paulus memperhatikan pimpinan yang batiniah dari roh itu. Bila Anda melakukan ini, Anda akan menjadi dewasa dan Anda benar-benar hidup sebagai putra Allah. Ketika saya pertama kali lulus dari perguruan tinggi, saya berencana untuk menjadi olahragawan profesional. Saya berkata, Tuhan, jika orang itu menelepon pada hari ini, maka aku tahu bahwa Engkau mengizinkannya. Tetapi dia tidak menelepon. Jadi saya mengubah harinya. Saya berkata lagi, jika dia menelepon besok hari, berarti Engkau mengizinkan. Tetapi dia juga tidak menelepon keesokan harinya. Jadi saya membuat segala jenis kesepakatan dengan Tuhan. Jika Engkau memberi aku indikator ini, tanda itu, semuanya tidak berhasil. Di batin saya terasa kosong, gelisah, dan saya tidak memiliki kedamaian. Saya seharusnya tidak melanjutkan rencana saya itu. Tetapi itu adalah sesuatu yang saya sangat inginkan. Saya harus mengalami pelajaran yang sulit itu. Tetapi itu benar-benar membantu saya untuk menghargai pimpinan roh, yang adalah pimpinan hayat di dalam roh kita. Dan kita harus memperhatikan kesadaran dan perasaan hayat di dalam roh kita. Haleluya untuk pimpinan roh itu. Saudara Silitonga, maaf saya tidak bisa menahan tawa ketika Anda membagikan cerita itu. Karena begitu banyak kenangan yang muncul di pikiran saya. Kita semua pernah memainkan permainan seperti ini dengan Tuhan. Oh iya? Tapi kita menemukan Dia sebagai persona yang hidup, yang memimpin dari dalam kita. Ya, benar. Dia selalu memimpin. Dia hanya membutuhkan kita untuk bekerja sama dengannya sesuai dengan perasaan hayat di dalam roh kita. Kita ingin bekerja sama dengannya karena kita mencintai Dia. Ya, dan kita memiliki roh yang berseru, Aba Bapa. Amin. Terima kasih atas persekutuan yang luar biasa hari ini. Sama-sama Saudara Elisa. Puji Tuhan. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Kami menantikan kedatangan Anda kembali besok untuk pelajaran hayat Kitab Roma lainnya. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witnessly, diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Sekarang Anda dapat menikmati judul oleh Watchmeni dan Witnessly di komputer, tablet, atau ponsel cerdas Anda. Kunjungi pelajaranhayat.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.